dikit. Kalau dengar kata Sumpah Pemuda, apa sih yang muncul pertama dalam pikiranmu? Sumpah Pemuda ya. Aku kepikiran sama semangat anak muda yang mau bersatu nih dari zaman penjajahan. Dulu aja mereka bisa kompak lawan penjajah Belanda, Jepang. Walaupun mereka beda daerah juga ya. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Papua pula. Benar juga sih. Harusnya dia juga bisa kayak gitu dong sekarang. Ya iyalah. Oh sekarang ada HP kan. Nah, kalau kayak gitu, kamu masih inget gak isi Sumpah Pemuda apa? Mumpung lagi kita ngobrol nih, saya inget Sumpah Pemuda. Ya itu tentang persatuan lah. Intinya kita punya satu tanah air, satu bahasa kesatuan, satu bangsa pula, yaitu Indonesia. Itu kayak mengingat supaya kita nggak gampang terpecah karena perbedaan. Karena ya kan kita banyak banget kan budayanya. Ya kita harus bersatu dong. Iya. Oh iya, menurut kamu semangat Sumpah Pemuda itu masih penting nggak buat anak muda zaman sekarang? Ya masih dong. Kenapa? Karena kita itu banyak banget perbedaan dan dapat di medsos, di Facebook, di TikTok, Instagram itu banyak banget perbedaannya. Tapi ya kadang-kadang perbedaan itu justru malah terjadi pertengkaran, perpecahan di situ. Nah, dan kalau kita ngambil suara persatuan, kita bisa gampang ribut. Kayak misalnya mungkin ada mama tengah di Facebook atau di Instagram mungkin ya. Padahal kita semua tetap satu bangsa. Masa bertengkar? Kan gak asik. Soalnya netizen sekarang itu apa? Ya itu lah ganas. Iya. Dan kalau di sekolah ya, hal apa yang menurut kamu itu bisa menunjukkan semangat Sumpah Pemuda di antara para pelajar? Di antara para pelajar sih kayak kerja kelompok. Kayak kalau kerja kelompok itu kan kalau semua orang pasti beda backgroundnya, asalnya dari mana, karakternya seperti apa. Namun pas waktu kerja kelompok itu harus bersatu, mau nggak mau. Jadi kita harus sportif sama lain ya. Ya iyalah, kalau saya itu lomba ya, harus menghargai. Terus, gimana caranya saling menghargai? Menurut kamu? Gimana caranya menurut kamu supaya kita tetap rukun, walau beda suku, agama, atau pendapat? Karena kadang-kadang paling sulit itu pendapat. Menurutku ya kalau soal yang paling simpel itu kita saling menghargai dulu aja ya. Kalau mungkin kita ada kalau kita mungkin ada beda pendapat, kita jangan langsung marah, jangan langsung ngambek kan. Jadi kita dengar dulu, siapa tahu dia juga ada alasan bagus, punya alasan sendiri mengapa dia melakukan tindakan itu. Terus selain itu kita juga bisa bantu satu sama lain. Paling kalau ada yang sedang kesusahan melakukan ini itu, kita bisa bantu. Jadi kayak gitu kita boleh menghargai apa saling bantu satu sama lain itu aja kali. Semua cerita ada dua sisi, nggak bisa dilihat hanya dari satu. Oke. Oh iya Kak, kan sekarang kan kita kan banyak punya media sosial ya, dari mungkin YouTube bisa, Google bisa. Pokoknya kita punya banyak sekali aplikasi media sosial. Menurut kamu medsos itu bantu atau malah bikin susah menjaga persatuan di Indonesia? Atau lain dunia? Dua-duanya sih. Sebenarnya medsos itu bisa membuat kita lebih bersatu karena kita lebih gampang untuk berkomunikasi dengan sesama kan kalau di berbeda pulau. Namun kalau orang malah memakai medsos sebagai tempat untuk mengeluarkan amarah, untuk mulai pertengkaran itu, biasanya itu malah jadi susah. Jadi kalau megang medsos itu harus dengan poin yang positif. Jadi itu tergantung orangnya tuh intinya harus positif atau enggak. Ada bahayanya juga nggak kalau pakai medsos? Kayak kalau di medsos itu bisa sering ngeluarin hoax atau nyindir orang lain gitu ya? Nah itu kan yang bahaya ya, kalau bisa ditangkap itu bisa melanggar aturan hukum ya kalau nggak salah. Bahaya. Terus menurut kamu, siapa sosok pemuda yang kamu kagumi sekarang dan kenapa? Wah, kalau aku sih sebenarnya banyak ya teman-teman yang aku kagumi sekarang ya. Tapi kalau untuk sekarang mungkin itu Kak Jerry Polen. Kenapa? Dia anak muda yang semangat belajar, bangga jadi orang Indonesia, tapi juga bisa prestasi di luar negeri. Itu keren banget. Dia itu beraksen pintar banget. Aku terinspirasi dari dia betul. Makanya aku rajin belajar
savior kamu ya kalau soal PR gitu. Aku suka lagi orang tua. Jangan lihat, kan orang tua kan selalu ngedukung, support kita semua di perlombaan lah, kegiatan lah, bahkan acara di sekolah pun papaku juga selalu support, bahkan adikku juga support loh, selalu dukung di rumah, di sekolah, di mana pun itu juga bisa. Itu keren sih. Nah, menurut kamu hal kecil apa yang bisa kita lakukan biar semangat Sumpah Pemuda tetap hidup di antara kita semua? Kita mulai dari hal-hal kecil aja. Kita jangan bully, kita harus kerja sama dengan baik, kita juga harus adaptasi dengan setiap sikap orang. Kita nggak bisa langsung, aku nggak mau kerja sama ini gara-gara dia beda pendapat sama aku. Kita harus menyesuaikannya. Terus kita juga bisa bantu kegiatan di sekolah dan saling dukung. Itu udah semangat Sumpah Pemuda yang baik. Oke, ngerti. Oke. Kalau kamu bisa kasih pesan ya ke pemuda-pemuda Indonesia, apa yang kamu mau bilang ke mereka? Kalau buat pesan ke pemuda-pemuda Indonesia, satu hal penting, jangan rebahan, jangan cuma rebahan doang. Kita bangsa Indonesia bukan bangsa rebahan ya, bukan bangsa nyantai mulu, rebahan mulu, scroll TikTok terus, enggak. Kita tuh harus aktif. Kita punya mimpi, kita punya cita-cita yang gemilang, kita punya cita-cita yang masa depan, dan kita harus percaya kalau anak muda itu bisa bikin perubahan buat jadi Indonesia lebih baik. Indonesia Emas tahun 2045. Tapi jangan sampai kerja tanpa istirahat juga ya. Iya, terpingsan udah selesai. Tamat. Oke. Kita lagi nyampe di ujung podcast. Tapi sebelum itu aku masih punya pertanyaan terakhir nih. Kalau Sumpah Pemuda dibuat versi anak muda zaman sekarang atau zaman Gen Z atau mungkin sekarang Gen Alpha ya sekarang ya? Gen Alpha. Menurut kamu bunyinya kayak gimana? Oke, kami pemuda-pemudi Indonesia berjanji untuk tetap kompak, bijak di dunia digital atau medsos, dan bangga menjadi anak bangsa Indonesia. Wah, itu pesan bagus tuh. Makanya untuk teman-teman kita harus tetap menjaga semangat Sumpah Pemuda dan kita harus terapkan sampai ke anak cucu kita. Biar apa? Biar Indonesia makin maju dan menjadi bangsa yang cerdas. Dan begitu aja podcast kali ini. Terima kasih kepada semua orang yang telah menonton podcast kita. Sekian dan terima kasih. Dan sampai jumpa. Dadah. Sehat-sehat ya.